permasalahan tersebut, apakah melanggar norma, baik itu norma agama, norma sosial ataupun norma yang lainnya gitu. Dari beberapa kasus yang sering terjadi itu biasanya lebih kepada melanggar norma sosial ataupun norma agama. Dalam bidang pendidikan kita melihat permasalahan-permasalahan itu tidak hanya permasalahan pada anak dengan guru, tapi juga sekolah dengan orang tua, dengan komite maupun dengan masyarakat. Misalnya seperti permasalahan pada para siswa kita, antar siswa, kemudian antar guru dengan siswa yang terkadang melanggar beberapa etika maupun beberapa norma. Salah satunya bisa seperti norma etika ketika kita membahas anak-anak kita gitu ya, seperti kita menggibah anak-anak kita di saat kita kumpul dengan beberapa guru secara tidak resmi. Itu juga sebetulnya sebuah permasalahan etika di mana kita mengungkapkan aib ataupun sisi-sisi buruk dari seorang siswa gitu tanpa kita lakukan dalam forum-forum resmi. Ya, salah satu contoh kasus misalnya yang kita alami saat ini, di mana kita harus mengambil keputusan untuk anak-anak yang menunggak pembayaran SPP-nya, misalnya seperti Rianta, seperti Olaf ataupun Lola, di mana kita dua sisi ini memiliki dua kepentingan ataupun dua permasalahan yang memiliki kebenaran di masing-masing pihak. Seperti misalnya dari sisi kita sebagai pihak sekolah dan manajemen, di mana orang tua harus melaksanakan kewajibannya sebagai yang menitipkan putra-putrinya di sekolah kita. Namun ada juga kepentingan anak yang harus kita akomodir, yaitu hak belajar mereka, sehingga kita tidak bisa ataupun tidak bisa mengambil hak tersebut dari anak-anak, di mana mereka wajib mendapatkan pembelajaran, wajib mendapatkan hak untuk melaksanakan ujian dan sebagainya. Namun ada hal lain di balik semua itu, yaitu kewajiban orang tua untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan keuangan yang memang merupakan kewajiban mereka sebagai orang tua, dan itu adalah hak sekolah. Dan ini yang masih menjadi dua mata koin yang akhirnya kita harus melakukan tindakan kepada orang tuanya tanpa merugikan kepentingan ataupun hak dari anak tersebut. Langkah yang sebagai pimpinan lakukan tentunya tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, terutama kami sebagai sekolah swasta yang memiliki atasan di atas pimpinan sekolah, yaitu pihak manajemen, sehingga jika permasalahan tersebut sudah masih bisa kita selesaikan di tingkat sekolah, artinya kita akan melaksanakan ataupun menyelesaikan hal tersebut di tingkat sekolah dengan berkoordinasi tentunya pertama kali dengan wali kelas, mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi ataupun kejadian-kejadian yang terjadi pada permasalahan tersebut, baik dari sisi sekolah maupun dari sisi anak itu tersebut. Kemudian jika memang kita bisa selesaikan di tingkat wali kelas, artinya itu akan selesai di tingkat wali kelas. Namun jika harus naik ke tingkat kami sebagai pimpinan sekolah, tentunya kami pun akan mengakomodir ataupun membuat sebuah diskusi
baik itu kita hadirkan wali kelas, kita hadirkan orang tua siswa, berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kita hadirkan untuk kita ambil keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil dan kita bisa win-win di antara dua belah pihak yang mungkin mengalami permasalahan tersebut. Kalaupun eskalasinya sudah harus melibatkan manajemen, tentunya saya sebagai pimpinan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak manajemen, yaitu general manager yang membawahi seluruh unit Diasporbi, sehingga sekolah pun memiliki kekuatan untuk bisa melakukan tindakan lebih ketika permasalahan tersebut memang harus mendapatkan keputusan yang lebih tinggi dari pimpinan sekolah. Melihat permasalahan tersebut secara utuh terlebih dahulu, kami harus mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, karena yang namanya permasalahan yang berhubungan dengan etika tentunya memiliki banyak persepsi, baik itu persepsi dari orang yang menjadi pelaku, korban, ataupun orang yang menjadi saksi dalam permasalahan tersebut. Kita tidak bisa langsung mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan satu pihak saja, tapi seorang pimpinan harus bisa mengambil ataupun mendengar dari berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, baru kemudian kita mendiskusikan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan lainnya seperti wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas, ataupun komite jika memang menyangkut permasalahan dengan orang tua. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam penyelesaian permasalahan etika adalah ego dari setiap pihak yang terlibat, karena mereka jika mementingkan egonya tentunya akan menganggap bahwa pihak mereka lah yang paling benar dari sudut pandang mereka, sehingga dibutuhkanlah orang yang memang netral, yang tidak berdiri di pihak manapun dan memandang permasalahan tersebut dari sisi yang tidak berpihak, karena ego lah yang akan bermain di sana dan mereka tentunya tidak akan ingin dipersalahkan dan tidak ingin disudutkan dengan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan etik. Dalam menyelesaikan tentunya tidak bisa kita langsung laksanakan saat itu juga, tapi kami biasanya 1 atau 2 hari setelah kejadian tersebut terjadi, setelah kejadian itu kami akan menghimpun berbagai informasi yang bisa kami dapatkan baik dari semua pihak, baru kemudian kami lakukan sebuah pertemuan besar jika memang mengharuskan itu terjadi dan kita tidak menginginkan terlalu lama permasalahan tersebut tidak diselesaikan, sehingga jadwal pastinya tentunya tidak selalu setiap minggu ataupun setiap bulan, tapi ketika ada sebuah kejadian kami akan langsung merespon kejadian tersebut dengan mengumpulkan beberapa orang, mengambil informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian 1 atau 2 hari baru kita akan melaksanakan diskusi secara terbuka dengan mereka-mereka yang terlibat dalam permasalahan tersebut.